Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi tentang demokrasi dalam teori dan aksi yang akan disampaikan oleh kami mahasiswa ITS NU Pekalongan yang beranggotakan Sebelum memulai materi yang akan kita sampaikan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demokrasi dalam teori dan aksi. Pengertian demokrasi. Demokrasi secara bahasa terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratetin atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi, secara bahasa, demokrasi adalah kedaulatan negara yang dimana sistem pemerintahannya berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Demokrasi dalam teori dan aksi. Demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli sebagai berikut. 1. Sidney Hook berpendapat demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintahan yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. 2. Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. 3. Avant Gafar. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan pada tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Negara maupun pemerintah, kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian. 1. Pemerintah dari rakyat atau government of the people. 2. Pemerintah dari rakyat atau government by people. 3. Pemerintah untuk rakyat atau government for people. Jadi, hakikatnya, suatu pemerintah yang demokratis bila ketiga hal di atas dapat dijalankan dan ditegakkan dalam tata kepemerintahan. Secara demokrasi. Secara perkembangan demokrasi di Barat, konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 Masehi. Demokrasi yang dipraktekkan pada masa itu terbentuk demokrasi langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Secara perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959. Demokrasi ini terkenal dengan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok di Indonesia. Persatuan yang digalang selama menghadapi musuh bersama dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan sesudah kemerdekaan tercapai. 2. Demokrasi pada
pada periode 1959 sampai 1965. Ciri-ciri periode ini adalah dominasi dan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluahnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. 3. Demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Landasan formis dan dari periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS. Dalam unsur untuk meluruskan kembali terhadap penyelewengan UUD yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. 4. Demokrasi pada periode 1998. Runtuhnya enzim otoriter Orde Baru telah membangun harapan baru lagi tumbuhnya demokrasi di Indonesia. Bergulirnya reformasi yang menjadi keruntuhan rezim tersebut merupakan fase krusial yang kritis karena dalam fase ini dituntut kemana arah demokrasi yang dibangun selama itu. Fase ini bisa saja terbalikan dari arah perjalanan bangsa Indonesia kembali memasuki masa otoritas sebagaimana Orde dan Orla dulu, atau lebih jaya dari keduanya. Model-model demokrasi. Skalar mengajukan 5 corak atau model demokrasi, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusi. Penjelasan kelima model demokrasi tersebut sebagai berikut. 1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajang. Banyak negara Afrika menerapkan model ini, hanya sedikit yang bertahan. 2. Demokrasi terpimpin, yaitu para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat, tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik. 4. Demokrasi partisipasi yang menekankan hubungan timbal balik penguasa dan yang dikuasai. 5. Demokrasi konstitusional yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerjasama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya. Demokrasi dalam teori dan aksi. Islam dan demokrasi. Islam dan demokrasi adalah dua sistem pemerintahan politik yang berbeda. Islam tidak disubordinat dengan demokrasi. Islam merupakan sistem politik yang self-sufficient. Hubungan keduanya bersifat mutually eksklusif. Islam dipandang sebagai sistem satu politik alternatif terhadap demokrasi. Dengan demikian, Islam dan demokrasi adalah dua hal yang berbeda. Kesimpulan, makna demokrasi adalah sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara yang mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang menentukan dalam menghadapi masalah-masalah mengenai kehidupan bernegara, berbangsa, dan kehidupan rakyat menuju masa depan. 2. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem masyarakat dan pemerintah memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan pada tangan rakyat, baik konsep demokrasi semula lahir dari pemerintah mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 Masehi. 3. Demokrasi pada periode 1945 sampai 1959 dikenal dengan demokrasi parlementer. Demokrasi pada periode 1959 sampai 1965, periode ini adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan-peranan partai politik,
berkembangnya pengaruh komunisme, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur partai politik. Demokrasi pada periode 1965 sampai 1998, landasan formil dari periode ini adalah Pancasila 1945, serta ketetapan MPRS demokrasi pada periode 1998 sampai sekarang. Keruntuhan rezim Orde Baru telah membawa harapan reformasi baru bagi tumbuhnya demokrasi. 5 corak atau model demokrasi yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusi. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Bila terdapat kesalahan kata ataupun hilaf dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.